Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara Nayan. Siang. Jadi kan sebelumnya gini, kami ingin mengangkat materi gini kan, saudara Nayan. Peletakan dasar-dasar dan pertumbuhan peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad. Ini kan saudara Nayan. Iya. Terus kami ingin bertanya, apa sih yang dilakukan Nabi Muhammad untuk mempengaruhi masyarakat jahiliyah sehingga bisa menjadi pengikutnya Nabi Muhammad ini gitu kan, sehingga bisa masyarakat jahiliyah ini masuk itu ke dalam agama Islam pada masa dulunya. Baik, terima kasih. Ya, bagaimana ya? Kini kan saya juga mau coba menjawab apa adanya gitulah. Iya. Nah, jadi saudara, Nabi Muhammad melakukan beberapa langkah yang signifikan untuk mempengaruhi masyarakat jahiliyah atau pra-Islam agar mereka menjadi pengikutnya. Ada beberapa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad pada saat dia memimpin di Arab gitu. Yang pertama, penyampaian ajaran tauhid. Nabi Muhammad menyampaikan konsep tauhid atau kepercayaan kepada Tuhan yang bersih dan murni, menolak praktik-praktik penyembahan berhala yang umum pada saat itu. Seperti kita tahu kalau masa zaman Nabi Muhammad itu kan banyak berhala di sana kan. Iya, betul. Jadi Nabi Muhammad itu menolak praktek-praktek berhala gitu yang di sana dan mengajarkan tauhid itu kepercayaan kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan semata gitu kan. Nah, jadi yang kedua itu penegakan moralitas. Beliau mengajarkan dan mencontohkan moralitas yang tinggi seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang yang kontras dengan norma-norma jahiliyah yang seringkali dipenuhi dengan kekerasan dan kecurangan. Nah, dan yang kedua ini kita baca juga dari sejarah dulu itu bahwasanya kita tahu itu Nabi itu seperti apa, sifatnya, kejujuran dan keadilannya, baiknya kayak mana kan. Nah, gitu. Dan yang ketiga, penentangan terhadap kesenjangan sosial. Nabi Muhammad menyerukan persaudaraan sesama manusia tanpa memandang suku atau status sosial, menentang kesenjangan sosial yang mendalam di antara suku-suku Arab pada masa itu. Nah, jadi kalau masa dulu itu Nabi Muhammad tidak memandang suku. Nggak zaman sekarang kan kalau ketemu sama orang suku ini agak-agak gitu kan. Iya. Kalau Nabi Muhammad itu enggak, baik dari suku mana dia dirangkul semua. Iya, betul. Gitu. Nah, dan yang keempat itu pemberdayaan perempuan. Nabi Muhammad memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan mempromosikan peran mereka dalam masyarakat. Mereka menentang praktik-praktik penindasan terhadap perempuan yang umum pada zaman jahiliyah. Nah, pada zaman itu kan perbudakan masih ada nih. Iya, betul. Perbudakan. Jadi kalau ada yang pada masa itu lahir anak perempuan itu kan Iya. harus dibunuh. Iya, Gitu. betul, iya. Jadi Nabi Muhammad menghindari itu praktik-praktik itu pada zaman jahiliyah. Iya, pada zamannya Nabi Muhammad itu kan status sosialnya perempuan ini sangat jelek gitu. Sangat jelek gitu di mata orang-orang jahiliyah itu kan. Jadi Nabi Muhammad itu melindungilah hak-hak perempuan itu pada masa itu gitu. Iya. Nah, dan yang terakhir keadilan sosial. Beliau mempromosikan sistem keadilan sosial yang adil, termasuk melalui peraturan-peraturan yang diwahyukan dalam Al-Quran untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban di antara umat muslim. Nah, jadi Nabi ini emang mengajarkan semuanya itu berasal dari Al-Quran gitu. Iya. Gak kayak orang-orang jahiliyah dapatnya dari manalah, dari sini gitu kan. Yang tidak tersumber. Yang tersumber. Kalau Nabi tersumber dari Al-Quran, dari langsung wahyu Tuhan. dari langsung wahyu Tuhan itu kan. Gitu. Iya. Nah, udah. Terus kan gini, Yan. Terus apa sih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Islam pada zaman itu? Jadi yang dasar yang utama
yang dilakukan Nabi Muhammad untuk membangun masyarakat Islam gitu kan. Nah, jadi Nabi Muhammad melakukan berbagai langkah juga di sini kan, paling untuk membangun masyarakat Islam yang kokoh dan berintegritas. Beberapa di antara lainnya adalah yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Nabi Muhammad secara aktif mengajarkan ajaran Islam kepada para sahabatnya. Beliau memberikan pengajaran tentang ajaran tauhid, kepercayaan kepada Allah, hukum-hukum syariah, etika sosial, serta nilai-nilai moral yang tinggi. Jadi pada zaman Nabi Muhammad dulu itu kan, kalau Nabi Muhammad kan kita tahu sahabatnya itu banyak gitu. Nah, jadi orang ini kalau kumpul itu Nabi Muhammad selalu mengajarkan yang baik-baik kepada sahabatnya ini gitu. Gak pernah, walaupun itu dalam keadaan tegang mau perang gitu kan, tapi Nabi Muhammad ini mengajarkan itu gak boleh melenceng gitu, gak boleh yang jahat gitu. Nah, dan yang kedua, pembentukan kehidupan berjamaah. Nabi Muhammad mendorong umat Islam untuk hidup berjamaah atau bersama-sama dalam solidaritas dan kesatuan. Ini tercermin dalam prinsip-prinsip seperti sholat berjamaah, zakat untuk kepentingan bersama, dan pentingnya bekerja sama dalam segala aspek kehidupan. Nah, jadi dapat kita kalau di yang nomor 2 ini, dalam peperangan lah orang ini para sahabat Nabi dengan Nabi itu solidaritasnya kita sangat tinggi gitu kan. Sehingga dapat meraih kemenangan gitu. Contohnya kalau ada saja yang melanggar perintah dari Nabi pasti berbuah dari kekalahan. Iya betul. Gitu. Dan yang ketiga itu pembentukan negara Islam. Nabi Muhammad memimpin pembentukan negara Islam pertama di Madinah yang mendasarkan sistemnya pada hukum-hukum syariah dan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini mencakup pembentukan pemerintahan, pengaturan ekonomi, dan pengaturan hubungan antara Islam dan non-Islam. Nah, jadi yang ketiga ini, Nabi mengatur hubungan antara non-Muslim dan Islam. Iya. Tapi mengaturnya itu bukan membedakan gitu, mengasingkan gitu. Daripada walaupun dia non-Islam, Nabi sebagai Islam, tapi Nabi merangkul dengan baik agar dia itu juga mengakui Tuhan gitu. Dengan berbondong-bondong gitu, Nabi menjelaskan kepadanya gitu, melakukan hal-hal yang mungkin sulit dipercaya dialah dalam agamanya gitu kan. Nah, dan yang keempat, pengembangan ekonomi. Nabi Muhammad mendorong pengembangan ekonomi umat Islam dengan menggalakkan perdagangan yang adil dan menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti riba atau bunga dan penipuan dalam transaksi. Nah, kalau zaman dulu perdagangan Nabi, kita tahu juga kan Nabi itu seorang pedagang kan, dari waktu kecilnya dia udah menjadi seorang pedagang. Nah, tapi perdagangan waktu zaman dulu sama sekarang itu jauh beda sekali. Sangat jauh. Kalau masa Nabi Muhammad itu belum ada lagi riba, bunga, penipuan dan dalam transaksi gitu kan. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang, riba udah banyak, bunga seperti bank konvensional gitu kan. Betul. Nah, dan penipuan juga dalam transaksi udah merajalela gitu. Nah, seperti ada juga hacker kan. Gitu. Nah, dan yang kelima itu pengembangan budaya dan sosial. Nabi Muhammad mendorong umat Islam untuk mengembangkan budaya yang positif dan sosial yang inklusif, di mana orang-orang Islam dengan mengalahkan perdagangan yang adil dan menghindari praktik-praktik yang merugikan. Di mana orang-orang dari berbagai latar belakang dapat hidup mendampingi dalam kedamaian dan harmoni. Dan yang kelima ini, Nabi mencoba mengembangkan budaya dan sosial pada zaman dulu kan. Yang lebih inklusif kan, di mana orang-orang berbagai latar belakang dapat hidup berdampingan, supaya orang-orang walaupun ia beda
beda agama gitu kan. kepercayaan, gitu kan. Tapi orang ini saling berdampingan, Iya. nggak bertentangan gitu Iya, kan. betul. Itulah yang diusahakan oleh Nabi. Gitu. Nah, itu kan dari dari cara Nabi membangun masyarakat Islam. Jadi kan setiap langkah Nabi itu tidak melulu tidak terus lancar gitu kan. Iya. Jadi apa sih tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad ini dalam menyebarkan ajaran agama Islam ini? Jadi kita tahu juga lah ya, kalau masalah tantangan mungkin apalah berat lah Berat, gitu. iya. Tapi kita tahu juga Nabi itu orang yang penyabar gitu kan. Nah, selalu Tidak pernah tidak menyerah gitu. pernah menyerah. Pokoknya semangatnya itu kuat lah Iya. dalam dalam menyiarkan tauhid mendengarkan gitu. Islam itu kan. Gitu. Nah, tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran Islam di Mekah pada masa itu kan. Iya. Nabi Muhammad menghadapi berbagai tantangan yang signifikan saat menyebarkan ajaran Islam di Mekah, termasuk oposisi dan pemimpin Quraisy. Pemimpin Quraisy dan elit Mekah yang secara politik dan ekonomi memiliki kepentingan terhadap status quo jahiliyah keras menentang ajaran tauhid yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad. Mereka menganggap ajaran baru ini sebagai ancaman terhadap kekuasaan pengaruh mereka. Nah, jadi orang Quraisy ini tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini ingin menyebarkan Islam gitu. Iya. Nah, tapi mereka seolah-olah beranggapan kalau ajaran baru ini akan mengancam kekuasaan mereka. Nah, kalau seandainya Nabi Muhammad bisa berhasil mengajarkan ajaran Islam ini, Iya. yang disebut oleh kafir Quraisy itu masih ajaran baru kan. Iya. Nah, mereka akan takut kehilangan segalanya milik Iya. mereka, seperti berhala, patung mereka kan gitu. Iya, Segala macam lah. Yang kedua, perlawanan terhadap tauhid. Masyarakat Mekah pada umumnya telah terbiasa dengan praktik penyembahan berhala dan tradisi agama jahiliyah lainnya. Mereka menolak untuk meninggalkan kepercayaan lama mereka dan menerima tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Iya. Jadi yang kedua ini, masyarakat di Mekah pada masa itu masih menyembah berhala sebelum datangnya Nabi Muhammad. Nah, dan setelah datangnya Nabi Muhammad, lahirlah Nabi Muhammad bahwasanya ada isu Nabi Muhammad akan mengajarkan Islam itu secara berbondong-bondong. Iya. Dan masyarakat jahiliyah ini tidak mungkin secepat itu berpindah ke ajaran yang baru gitu. baru, iya. Karena sudah melekat ajaran yang lama gitu kan. Seperti kita manusia juga kan. Iya. Nggak mungkin lah secepat itu kita melupakan yang lama. gitu kan. Sedangkan yang baru ini belum tentu, Iya, belum tentu benar gitu. Terus orang ini juga belum tahu gimana yang baru ini kan. Iya. Nah, dan yang ketiga, penindasan terhadap pengikut awal. Pengikut awal Islam yang terdiri dari mereka yang lemah atau miskin seringkali menjadi sasaran penindasan dan perlakuan tidak adil dari pihak Quraisy. Mereka menghadapi ancaman fisik, sosial, dan ekonomi karena keyakinan mereka. Jadi pada zaman dahulu itu orang miskin dan lemah itu ditindas atau disebut juga dengan babu pada masa itu kan. Perbudakan gitu. Iya. Kita tahu juga kan pada zaman Quraisy itu perbudakan itu sangat banyak Iya, kan. banyak. Jadi mereka mengancam itu baik dari fisiknya, sosialnya, atau ekonominya, keyakinan mereka karena keyakinan mereka gitu. Kalau keyakinan mereka tidak sama dengan Quraisy, maka mereka akan menindasnya gitu. Yang keempat, isolasi dan boikot. Nabi Muhammad dan pengikutnya mengalami periode isolasi dan boikot ekonomi selama 3 tahun di lembah Abu Talib, di mana mereka mengalami keyakinan mereka. Dan yang keempat, dan di mana mengalami kesulitan ekonomi dan sosial yang besar. Nah, jadi
pada zaman dulu itu Nabi itu pergilah ke lembah Abu Thalib selama 3 tahun. Dan di situ sangat ekonominya sangat apa gitu, sangat buruk. sangat buruk Makanya, gitu. So itulah yang menjadi untuk lebih semangat lagi, tapi menjadi inspirasi, inspirasi gitu bagi Nabi orang Nabi Muhammad gitu kan. Iya, Serta sahabatnya, walaupun keadaan ekonomi sulit kayak gini, tapi Iya. mereka berusaha supaya tetap bisa bertahan gitu kan. Iya. Dan yang kelima, upaya pemurtadan dan propaganda. Pemimpin Quraisy dan lawan-lawan Islam menggunakan berbagai upaya untuk meruntuhkan keyakinan pengikut Islam, termasuk propaganda dan upaya pemaksaan agar meninggalkan Islam. Jadi Quraisy ini tidak suka dengan Nabi Muhammad juga, bukan dengan ajarannya juga, Iya. tapi orang Quraisy ini juga nggak suka dengan Nabi Muhammad. Nah, jadi orang ini takut bahwasanya kalau Islam ini tersebar, maka mereka akan hancur gitu. Iya, Nah, akan kalah gitu. ya akan kalah seperti yang di poin 2 tadi kan. Iya. Nah, jadi orang Quraisy ini mengancam orang-orang yang lemah, miskin supaya meninggalkan ajaran Islam gitu. Iya. Nah, supaya tidak yakin dengan ajaran tersebut gitu kan. Nah, meskipun menghadapi tantangan yang luar biasa, Nabi Muhammad dan pengikutnya bertahan dengan teguh dan membangun pondasi yang kuat bagi Islam di Mekah sebelum akhirnya hijrah ke Madinah, di mana Islam terus berkembang dan mengukuhkan diri sebagai kekuatan besar dalam sejarah dunia. Oh, berarti itulah yang sudah sama-sama kita dengarkan. Ya udah yang sama-sama telah kita tangkap gitu kan, bagaimana dasar-dasar Islam yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad pada masa dahulunya. Baik. Jadi kita karena terbatasnya waktu ya, Yan, Ya. mungkin kita untuk bincang-bincang selanjutnya kita lakukan pada part selanjutnya. Iya, ya. Oke, terima kasih saudara Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.